Semua yang ada di dalam kuburan ini urusannya sesungguhnya tidak pernah selesai. Mereka mungkin sedang sibuk tapi kemudian dijemput oleh malaikat maut. Ada yang sedang mengajar dijemput oleh malaikat maut. Ada yang sedang bisnis dijemput oleh malaikat maut. Ada yang sedang duduk-duduk dijemput oleh malaikat maut. Ada yang sedang main skak dijemput oleh malaikat maut. Ada juga yang sedang berzina dijemput oleh malaikat maut. Semuanya itu punya urusan dan mereka belum selesai semua urusannya. Jadi dia katakan kepada temannya, kalau kamu menunggu urusan selesai, maka saya yakin urusan kamu itu tidak akan pernah selesai. Karena urusan dunia itu tidak akan pernah selesai. Manusia selama hidupnya pasti akan sibuk. Karena itu, luangkanlah waktu untuk melakukan kebaikan. Jangan seperti orang ini yang kemudian terpaksa urusannya dihentikan oleh malaikat maut. Dan kita tidak tahu apakah mereka itu saat dihentikan kegiatannya oleh malaikat maut dalam keadaan melakukan urusan baik atau tidak. Yang pasti, sekali lagi kata temannya, urusan mereka itu semuanya tidak ada yang selesai. Walam ya'tihi dunya illa ma kutiba lahu. Dia tidak akan mendapatkan dunia kecuali apa yang memang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Ini kalau niatnya dunia. Tapi kalau niatnya akhirat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa kanatil akhirah niyatah." Siapa yang akhirat itu adalah niatnya, maka Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jama'allahu lahu amra. Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan urusannya. Urusannya akan cepat selesai, damai, sehingga dia punya waktu untuk melakukan berbagai aktivitas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya buka masker aja Pak ya. Mohon maaf saya buka masker supaya kenal ya, supaya kenal. Karena kalau banyak kita ini sekarang pakai masker tidak tahu, apalagi kami ini kan saya baru sekali kemari. Jadi supaya saling kenal. Ada pepatah, tidak kenal maka tidak sayang. Saya ini memberanikan diri saja Pak. Memberanikan diri saja. Saya bukan ustadz. Ulangi, kita sampaikan juga puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak, ibunya ada juga ya, ibu, semuanya yang hadir rahimakumullah. Kita berdoa semoga kita semuanya dirahmati Allah. Tadi waktu sholat ada sepotong ayat yang saya dengar bersabar dan sholatlah, kira-kira begitu ya, ada potongan begitu. Kemudian tadi di rakaat kedua tadi ada ya sebaik tentang Rasul. Saya tidak berceramah, tetapi saya teringat waktu Maulid Nabi, peringatan Maulid Nabi sama Pak Sugiarno juga. Saya lupa di masjid mana itu, Nur Muhammad. Inti yang disampaikan itu uswatun hasanah. Jadi contoh, kalau kita banyak sekali ya penceramah itu mengatakan contoh-contoh keteladanan Nabi Muhammad, kita ambil beberapa saja ya, insya Allah sampai kapanpun kita akan selamat dunia dan akhirat. Nanti mungkin secara detail Ustadz yang lebih bisa menjelaskan. Bapak dan Ibu, saya sampaikan terima kasih karena kami diberikan waktu untuk memberikan sedikit ya. Beberapa waktu yang lalu kami sudah melaksanakan istilahnya jaksa menyapa.
Mungkin saya ada share ke Pak Sugiatno, tapi kami masih ke sekolah-sekolah. Alhamdulillah banyak respon yang positif karena kami tidak berbicara kaitan dengan regulasi aturan undang-undang ya, tapi hukum. Ada satu poin di situ saya bicara hukum, hakim dan keadilan. Ya, hukum, hakim dan keadilan. Sebenarnya orang-orang hukum itu adalah orang-orang yang bijaksana. Nabi juga bijaksana. Tadi ada anak yatim itu ya insya Allah akan diberi bantuan. Saya juga kebetulan anak yatim dulu, 3 tahun sudah bapak saya sudah meninggal. Jadi makanya ketika Pak Sugiatno ini saya harus datang ini. Saya datang, dijemput katanya, nggak usah, saya nggak mau dijemput. Karena kalau saya dijemput saya nggak tahu jalan. Jadi saya pakai GPS. Sekarang kan saya datang kemari. Alhamdulillah diberi hidayah sampai kemari. Alhamdulillah. Jadi soal ini Bapak, kalau tidak salah ya di daerah sini itu ya kaitan dengan hukum ya. Itu kemungkinan ya banyak ini ya perkara-perkara narkotika. Dalam undang-undang itu ada 3 kategori: korban, penyalahguna, sama satu lagi bandar apa begitu. Ini saya mau sampaikan pesan di sini, jika mungkin ada adik-adik kita atau anak-anak kita yang memang pernah kadang-kadang kita tidak tahu, tiba-tiba diberi, kemudian dia kecanduan gitu. Itu bisa dilaporkan ke BNN nanti untuk dilakukan asesmen, kemudian dilakukan rehab. Itu pesan utama yang saya mau sampaikan, karena masalah narkoba ini sudah masalah ini ya luar biasa, dan dia punya efek-efek kejahatan yang lain-lain. Tes. Oke. Jadi kami mengajak di sini warga jamaah seluruhnya, mungkin ada anak tetangga, nggak usah malu, karena hukum itu kan kebijaksanaan. Undang-undang itu mengatakan kalau misalnya melapor itu tidak dipidana, kalau ditangkap yang dipidana. Jadi Undang-Undang 35 2009 itu untuk penyalahguna, korban ya, untuk korban itu lapor saja. Kalau takut lapor misalnya ke saya saja nanti. Saya cerita sedikit. Sebelum saya bertugas di sini, kalau panjang-panjang dikit nggak apa-apa Pak ya. Kalau kelamaan ditegur saja Pak. Saya kepala Kejaksaan Negeri Ogan Ilir di Sumatera Selatan. Jadi waktu itu memang ada program kami untuk ya kita bagaimana kita bisa benar kalau kita diri kita sendiri nggak benar gitu. Terkait narkoba itu. Jadi suatu ketika kita lakukan tes urin seluruhnya. Kalau di kantor Kejaksaan Negeri itu ada jaksa, ada tata usaha, dan ada juga tenaga honor. Setelah dilakukan tes urin itu, ada satu kedapatan. Saya sebutkan yang namanya Yoga. Nanti boleh ini kalau di Facebook itu Yoga, dia sekarang sering posting. Ketika dia positif, saya panggil dia. Dia pekerjaannya ini tukang potong rumput gitu di halaman gitu. Clean service. Saya panggil, Yoga, saya bilang kan, kamu mau saya obati, saya bilang. Awalnya diam, rupanya diam, nggak ini. Saya nggak tahu kenapa diam. Rupanya saya tanya, dia kalau misalnya diobati atau direhab itu takut diberhentikan. Kemudian ada seorang staf saya namanya Wahyudi. Dia dulu kalau nggak salah pernah sekolah pesantren di Madura ini, tapi saya nggak tahu di mana. Jadi waktu saya dapat SK di sini, saya bertanya-tanya gimana sih masyarakat Madura gitu. Kebetulan kalau di Sumeneb dia bilang wah itu paling halusnya. Oh alhamdulillah saya bilang.
Dia sampaikan kepada saya, Pak, kalau misalnya yoga itu direhab tapi tidak diberhentikan, dia mau. Terus gimana? Terus siapa yang gantikan apa dia? Saya bilang, ada Pak, katanya. Siapa? Saya bilang, abangnya. Jadi sementara waktu dia rehab, abangnya yang masuk. Tapi saya waktu itu saya sampaikan begini, saya tes dulu, karena dia tukang potong rumput, ada mesin potong rumput, saya suruh ini, saya tes gitu kan. Karena kita rekrut orang juga kan ya sesuai dengan tupoksinya. Kalau misalnya orang nggak bisa kan, ternyata memang nggak bisa, kurang inilah. Tapi demi menyelamatkan orang, itulah hukum tadi itu harus bijaksana juga. Kita harus bijaksana, tidak bisa kaku-kaku. Jadi kalau misalnya kan banyak ini, dan saya pernah mendengar sendiri, ada staf saya yang bilang, ini kalau orang lain ini sudah pasti dipecat ini katanya. Tapi saya tidak begitu. Jadi tetap tugas-tugas kantor itu apa? Tapi itu abangnya yang menggantikan. Dan waktu itu saya perintahkan ini staf saya untuk mengantar langsung ke Lampung. Jadi waktu itu diantar ke Lampung. Saya sering tanya, bagaimana keadaanmu, bagaimana setiap hari. Hampir setiap hari pokoknya saya tanya. Singkat cerita, anak itu sudah selesai menjalani rehabilitasi dan sekarang seperti ustadz. Subhanallah. Nanti boleh Yoga Febriansa namanya di Facebook tuh dia sering posting-posting, dan saya lihat posting-posting yang ini dia ceritakan apa yang dia alami, dan di lingkungan dia itu banyak yang yang konsumsi itu. Makanya saya ini ingin menyentuh hati. Kalau misalnya takut itu kan, nanti datang aja ke saya, atau mau ajak aja sama Pak Sugiarno nih. Jadi kita upayakan, karena kita harus selamatkan generasi bangsa kita ini. Karena ketika nanti pernah mengkonsumsi itu atau sudah kecanduan, dia punya kecenderungan untuk melakukan tindak pidana lain. Bahaya. Sini mudah-mudahan Bapak Ibu, mungkin tetangga yang ada kita sampaikan. Jadi kalau misalnya takut langsung ke saya, nanti mungkin ke Pak Sugiarno. Yang berikutnya, sinergi ini kita perlu. Ya, ulama, masyarakat, semuanya, pemerintah. Kenapa perlu saya bilang kemarin waktu ya kita nggak bisa kerja sendiri, Pak, nggak bisa. Saya misalnya mau berapa nggak bisa. Saya ini kemarin alhamdulillah diajak Pak Sugiarno nih ya untuk mengajak kita semua. Ya, itu pesan yang yang bisa saya sampaikan. Saya kurang paham soal-soal bacaan ayat suci Al-Qur'an. Mungkin ada pengucapan saya yang keliru, saya mohon maaf, dan mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, salah dan khilaf saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la ilma illa ma 'allamtana fa'allimna 'ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat berupa kesempatan dan kemampuan untuk menghadiri salat subuh berjamaah. Karena ini bagian dari nikmat. Saya ini EPKO istilahnya. Biasanya bagiannya Profesor Dr. M. Asy'ari. Tapi entah mungkin karena ada hal yang lain, bila tidak hadir, mungkin ada kesilapan atau kesalahpahaman. Tapi tidak apa-apa. Ada sebuah cerita. Ini untuk mengingatkan kita. Ada dua orang sahabat yang awalnya itu sama-sama rajin dalam kebaikan, rajin menghadiri majelis ilmu pengajian, rajin juga ke masjid. Satu waktu karena banyaknya kesibukan dari salah seorang sahabatnya, dia kemudian agak jarang. Ya mungkin yang dulu biasanya rajin ke sajadah fajar kemudian lama tidak hadir ke sajadah fajar. Oleh temannya itu satu waktu didatangi ke rumahnya. Ayo, hari ini kita hadir. Hadir untuk apa? Ya pengajian. Kata temannya tadi, saya ini sibuk sekarang. Ini urusan belum selesai. Sudah, insya Allah lain kali saja. Sudah ditinggal. Pekan berikutnya didatangi lagi. Ayo sekarang hadir, usahakan hadir. Belum selesai urusan saya. Terus sampai berapa kali itu ternyata urusannya itu belum selesai. Masih sibuk karena pekerjaannya kemudian menumpuk. Terakhir temannya kemudian bilang, ayo sekarang ikut saya. Mau kemana? Pokoknya ikut. Bukan ke pengajian, ikut saya jalan-jalan. Sudah, tinggalkan itu dulu. Akhirnya ikut, karena dipaksa untuk ikut. Dibawa kemana? Ternyata oleh temannya itu dibawa ke pekuburan, makam. Dia kemudian katakan, coba lihat kamu ini. Ini orang-orang yang meninggal dunia semua. Kamu tahu bahwa sesungguhnya mereka semua itu pada masa hidupnya itu punya urusan. Semuanya itu sibuk. Jadi semuanya punya urusan karena memang manusia itu punya urusan. Akan tetapi apakah urusan mereka itu selesai? Dia katakan tidak. Urusan mereka semuanya itu belum selesai. Karena memang kalau urusan dunia itu tidak akan pernah selesai. Cuma mereka kemudian dipaksa untuk selesai urusannya. Kenapa? Karena sudah dijemput oleh malaikat maut.
Jadi dia katakan, kalau urusan dunia itu tidak akan pernah selesai. Jadi tidak akan pernah selesai. Semua yang ada di dalam kuburan ini urusannya sesungguhnya tidak pernah selesai. Mereka mungkin sedang sibuk tapi kemudian dijemput oleh malaikat maut. Ada yang sedang mengajar dijemput oleh malaikat maut. Ada yang sedang bisnis dijemput oleh malaikat maut. Ada yang sedang duduk-duduk dijemput oleh malaikat maut. Ada yang sedang main skak dijemput oleh malaikat maut. Ada juga yang sedang berzina dijemput oleh malaikat maut. Semuanya itu punya urusan. Dan mereka belum selesai semua urusannya. Jadi dia katakan kepada temannya, kalau kamu menunggu urusan selesai, maka saya yakin urusan kamu itu tidak akan pernah selesai. Karena urusan dunia itu tidak akan pernah selesai. Manusia selama hidupnya pasti akan sibuk. Karena itu, luangkanlah waktu untuk melakukan kebaikan. Jadi luangkanlah waktu untuk melakukan kebaikan. Jangan seperti orang ini yang kemudian terpaksa urusannya dihentikan oleh malaikat maut, dan kita tidak tahu apakah mereka itu saat dihentikan kegiatannya oleh malaikat maut dalam keadaan melakukan urusan baik atau tidak. Yang pasti, sekali lagi kata temannya, urusan mereka itu semuanya tidak ada yang selesai, tapi dipaksa selesai oleh malaikat maut karena waktunya sudah tiba. Karena itu luangkanlah waktu. Kata temannya, akhirnya temannya itu sadar. Benar, urusan manusia di dunia itu tidak akan pernah selesai. Manusia itu diberi hidup, bahkan di dalam Al-Quran itu, lau yu'ammaru alfasana. Seandainya diberikan umur itu 1000 tahun, manusia itu masih ingin. Lebih dari 1000 tahun mungkin masih ingin. Kenapa? Karena kalau masalah dunia manusia itu tidak akan pernah selesai. Ya diselesaikan saja oleh malaikat. Tidak ada kemudian ketika malaikat mau datang, entek lu, tak mari kinan. Yang kuliah misalnya, kalau tak lastari kuliah empon. Yang satunya anak saya belum selesai kuliah, anak saya masih kecil. Tidak ada alasan ketika sudah tiba waktunya, maka urusan-urusan yang tidak selesai itu dihentikan secara paksa oleh malaikat maut. Jadi artinya dari cerita teman itu, luangkanlah waktu untuk apa? Melakukan kebaikan dengan kebaikan. Karena Allah Subhanahu wa taala itu mengisyaratkan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah kalian itu meninggal, jangan mati kecuali dalam keadaan muslim berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin tentang hari akhir, hari pembalasan di mana semua amal kita itu nantinya akan dibalas oleh Allah. Ittaqullah haqqa tuqatih. Hendaklah kita benar-benar berusaha untuk bertakwa, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Dan pesan yang kedua, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Persoalannya kita kan tidak tahu kapan kita meninggal dunia. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Orang itu tidak tahu besok mau melakukan apa. Kita hanya merencanakan. Sama tadi rencananya adalah Profesor Dr. M. Asy'ari, tapi ternyata saya yang ngisi. Jadi wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada, mau melakukan apa besok tidak tahu. Kita hanya merencanakan, akan tapi faktanya belum tentu sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Yang penting kita merencanakan yang baik tadi. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan juga tidak ada yang tahu di mana akan meninggal dunia. Kita meninggal dunia di mana tidak ada, ini rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Yang isyaratnya kenapa dirahasiakan kematian, supaya manusia itu bisa mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Makanya
Dalam hal ini kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan isyarat kepada kita agar urusan-urusan kita yang kita lakukan itu hendaknya diniatkan dalam rangka akhirat, jangan hanya dalam rangka dunia. Karena kalau niat dalam urusan-urusan kita itu hanya dalam dunia, maka sebagaimana yang disyaratkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man kanatid dunya hammahu, siapa yang dunia itu menjadi tujuannya, farraqallahu alaihi amroh, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencerai-beraikan urusannya. Dia akan sibuk terus pagi sampai petang. Ada kan orang yang sibuk dari pagi sampai petang, sampai lupa sholat, lupa untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat terdengar adzan, dia masih sibuk dengan pekerjaannya sampai lupa habis waktu zuhur. Kok sudah habis waktu zuhur? Cepat-cepat dia sholat, masih mending. Setelah itu sibuk lagi. Ada orang yang seperti itu sampai tengah malam, malah dia kemudian masih sibuk dengan urusan dunia. Mungkin salah satu sebabnya adalah karena niatnya itu hanya dunia. Makanya Rasulullah SAW menyatakan, man kanatid dunya hammahu farraqallahu alaihi amroh. Allah Subhanahu wa taala akan mencerai-beraikan urusannya, enggak pernah selesai seperti tadi. Enggak pernah selesai, memang karena dunia itu enggak akan pernah selesai. Nah, orang yang niatnya karena dunia itu urusannya itu akan terus, habis pekerjaan ini lanjut dengan yang lainnya, sibuk sehingga kemudian lupa untuk apa? Melakukan kebaikan-kebaikan. Kemudian yang kedua, wa ja'ala faqrahu baina ainaihi, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kefakiran pada kedua matanya. Dia kemudian hanya melihat orang yang lebih tinggi dari dia, sudah diberikan harta yang banyak, merasa kurang. Kenapa? Yang dilihat adalah orang yang lebih dari dia, tidak pernah syukur terhadap apa yang dimilikinya. Jabatannya sudah tinggi akan tapi tidak pernah bersyukur, masih dilihat kok ada yang lebih tinggi jabatannya, sehingga kemudian dia hanya berpikir bagaimana menaikkan jabatannya. Dia sudah kaya akan tapi karena yang dilihat itu orang yang lebih kaya, maka dia hanya bernafsu untuk apa? Untuk membuat kekayaannya lebih banyak lagi, kalau bisa lebih banyak daripada orang yang dia lihat lebih kaya dari dirinya. Ja'ala faqrahu baina ainaihi, dia akan terus merasa kekurangan. Faktornya karena apa? Karena dia melihat orang-orang yang lebih dalam urusan dunia, sehingga kemudian lupa bersyukur bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memberikan nikmat yang banyak kepada dirinya, tapi karena hanya melihat kepunyaan orang, dia merasa dirinya itu fakir. Makanya ini isyaratnya bahwa kefakiran itu ada di mata. Jadi miskin itu ada di mata. Bagaimana? Ya hanya melihat punya orang itu. Padahal dirinya itu sudah diberikan nikmat oleh Allah, tapi yang dilihat punya orang. Istrinya sudah cantik, yang dilihat istri orang, sehingga kemudian merasa istrinya kurang cantik. Istri kok kurang cantik? Ya karena bandingannya hanya melihat punya orang, padahal belum tentu. Kenapa? Kalau yang tampak bagi kita itu, kalau istilah pepatah bahasa Indonesia itu, rumput tetangga itu lebih hijau kelihatannya. Jadi kepunyaan orang sepertinya itu lebih baik, padahal belum tentu. Ada rumah tangga yang pun kelihatannya damai, belum tentu itu. Karena kita tidak tahu apa yang disembunyikan oleh orang. Kita tidak tahu apa yang terjadi kepada orang lain. Ja'ala faqrahu baina ainaihi. Ini yang kedua. Dia kemudian akan terus merasa kekurangan, merasa miskin, merasa tidak punya apa-apa. Kok saya tidak punya apa-apa? Padahal sudah diberikan banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, walam ya'tihi dunya illa ma kutiba lahu. Dia tidak akan mendapatkan dunia kecuali apa yang memang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Ini kalau niatnya dunia. Tapi kalau niatnya akhirat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kanatil akhirah niyatah. Siapa yang akhirat itu adalah niatnya, maka Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jama'allahu lahu amrah. Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan urusannya. Urusannya akan cepat selesai.
cepat selesai, damai, sehingga dia punya waktu untuk melakukan berbagai aktivitas kebaikan. Dan memang kemudian harus diselesaikan. Ketika ada adzan, Allahu Akbar, tinggalkan dulu pekerjaan dunia. Sebab orang yang mengejar dunia itu diibaratkan sebagai orang yang minum air laut. Bagaimana yang minum air laut? Kalau orang dahaga, pelka, kemudian minum air laut, itu bukan tambah selesai, itu bukan selesai dahaganya, tetapi tambah dahaga, tambah pelka. Orang yang mengejar dunia itu akan semakin haus, semakin haus, semakin haus, laksana orang dahaga yang kemudian minum air asin, tambah dahaga, tambah haus. Itulah perumpamaan dunia. Tapi orang yang niatnya akhirat, kata Rasulullah SAW, jama'allahu lahu amrah. Allah itu akan mengumpulkan urusannya. Jadi urusannya selesai, dia kemudian bisa melaksanakan aktivitas kebaikan. Dan ini yang diharapkan nantinya akan membuat dirinya ketika meninggal dunia dalam keadaan muslim, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jama'allahu lahu amrah. Kemudian wa ja'ala ghinahu fi qalbihi. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan karunia kekayaan dalam hatinya. Jadi kaya itu ada di dalam hati. Kalau fakir itu ada di mata karena melihat kepunyaan orang lain, kaya itu ada di hati. Manakala kita itu menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW itu mengisyaratkan, laisal ghina an kasratil mal. Kaya itu bukan karena banyaknya harta, walakinan ghina ghinan nafs. Akan tapi kekayaan yang sebenarnya itu manakala jiwa kita itu kaya, manakala kita itu menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dapat rezeki 100.000 hari ini, alhamdulillah, ini cukup. Yang penting bisa dimanfaatkan untuk kebaikan. Sebab tidak ada artinya harta yang banyak manakala tidak bisa mengantarkan kita kepada kebaikan. Tapi harta yang sedikit mengantarkan kepada kita kebaikan, itulah yang sesungguhnya berharga. Karena memang sesungguhnya yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah, kata Allah Subhanahu wa taala, dari apa yang dikaruniakan oleh Allah kepada kalian, darul akhirah. Jadi karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, cari, gunakan untuk kampung akhirat. Kenapa? Karena itu adalah tempat kembali kita. Kita semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, akan menuju kampung akhirat. Dunia ini hanya sementara. Berapa lama sih kita hidup di dunia? Kalau kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina 60 ila 70. Umur umatku itu antara 60 sampai 70. Itu rata-rata, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa aqallu ma yajuzu dzalik. Ada yang lebih dari itu, tapi sedikit. Jadi yang usianya misalnya sudah 59, 60, ini sungguh sudah batas-batas yang disyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau lebih dari itu bonus masih yang harus digunakan dalam rangka kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dunia itu hanya sebentar. Jadi ja'ala ghinahu fi qalbihi. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekayaan di hatinya. Jadi dia menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang namanya kebahagiaan itu bukan karena harta yang banyak. Coba kemarin mungkin kita pernah dengar itu, ada 2 orang suami istri yang sesungguhnya itu kaya raya, ditangkap. Kenapa? Karena nyabu. Suami istri nyabu. Anak orang kaya punya stasiun televisi, ditangkap. Ketika ditanya kenapa nyabu, stres katanya. Pertanyaannya kenapa stres itu? Padahal hartanya itu banyak, mau beli apa saja tinggal bilang itu. Anak buahnya juga banyak, mobilnya berderet. Tapi mereka bilang stres sehingga kemudian nyabu. Jadi sekali lagi yang namanya ketentraman itu bukan karena banyaknya harta.
Akan tapi karena tadi wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, karena oleh Allah Subhanahu wa taala dikaruniakan kekayaan dalam hati, menerima apa yang diberikan oleh Allah, hidupnya kemudian menjadi tentram, punya kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selanjutnya, yang niatnya itu akhirat, wa atathu dunya wa hiya raghimah, dunia itu akan datang kepada dirinya. Jadi dunia itu akan datang kepada dirinya wahya raghimah, dalam keadaan hina. Jadi ini kemudian yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala jangan lupa, artinya memang sebagian besar dari karunia Allah Subhanahu wa taala gunakanlah untuk akhirat, karena memang disitulah kita akan kembali. Cuma karena kita hidup di dunia, maka berikan alokasi untuk apa kebutuhan dunia, sekedar kita butuh untuk apa. Karena kalau kemudian kita meminta-minta kepada orang lain itu tidak baik juga. Maka alokasikanlah untuk kepentingan dunia, untuk kebutuhan kita. Dan yang namanya kebutuhan manusia sungguhnya itu terbatas kan. Makan itu paling berapa? Berapa piring itu? Pagi mungkin 1 piring, ada yang mungkin yang lebih 2 piring gitu. Siang 2 piring, yang 2 piring, yang 1 piring 1 piring, malam 2 piring, paling 6 piring itu sehari semalam. Itu pun sudah banyak. Itu kebutuhan. Tapi kalau mengikuti keinginan, enggak terbatas itu. Lihat ini cek nyaman nah itu melihat. Lihat yang lainnya cek nyaman nah. Itu namanya keinginan. Dan namanya keinginan manusia itu enggak terbatas. Maka alokasikan untuk kebutuhan, kata Allah Subhanahu wa taala, karena kita ada di dunia. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi pesan Allah Subhanahu wa taala tadi, wala tamutunna illa wa antum muslimun, kata Ibnu Katsir, itu isyaratnya hendaklah kita itu berusaha untuk melakukan amal baik dalam kehidupan kita. Fa idza faraghta fansab, manakala kita sudah selesai dalam urusan kebaikan, maka berpayah-payahlah dalam kebaikan yang lain. Supaya apa? Isyaratnya kata Ibnu Katsir, kenapa? Karena orang itu biasanya meninggal dunia sesuai dengan amal pada saat dia sedang sehat. Mautul mar'i ala ma'asya alaih. Orang itu meninggal biasanya sesuai dengan kebiasaannya. Kalau kebiasaannya dia menghadiri majelis taklim, mungkin dia punya kesempatan untuk apa? Untuk meninggal dunia dalam keadaan menghadiri majelis taklim. Yang kesenangannya main HP, dia punya banyak kesempatan untuk meninggal dunia sedang main HP. Yang kesenangannya itu main catur, dia punya banyak kesempatan untuk meninggal dunia saat sedang main catur. Jadi mautul mar'i ala ma'asya alaih. Apa kesenangan kita, maka disitulah kita punya banyak kesempatan untuk meninggal dunia dalam keadaan seperti itu. Maka kemudian mari kita paksakan diri untuk apa? Melakukan kebaikan demi kebaikan, sehingga demikian kita berharap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu akan mematikan kita dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan melakukan kebaikan itu. Kita lihat bagaimana orang-orang terdahulu, ya sesuai dengan kebaikan kebiasaannya. Utsman bin Affan itu adalah orang yang sangat suka membaca Quran. Bagaimana akhir kehidupannya? Utsman bin Affan itu meninggal dunia dalam keadaan membaca Al-Quran. Mautul mar'i ala ma'asya alaih. Seorang itu meninggal dunia sesuai dengan kebiasaannya. Utsman bin Affan itu meninggal dunia dalam keadaan mengaji, membaca Al-Quran, karena beliau itu memang sangat suka untuk mengaji. Ada orang, dan ini kisah nyata di negeri kita, yang meninggal dunia dalam keadaan menghadiri majelis taklim, meninggal dunia. Bahkan mungkin kemarin kita dengar ada seorang imam, itu imam masjid, meninggal dunia dalam keadaan khutbah. Jadi khutbah kemudian pingsan, dan setelah itu meninggal dunia dalam keadaan baik. Ini yang kita harapkan. Hadirin rahimakumullah, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita berharap kita ini termasuk ke dalam bagian mereka yang kemudian diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan muslim,
berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya mari kita biasakan diri dengan kebaikan-kebaikan, karena kalau urusan dunia seperti tadi dikatakan, urusan dunia itu tidak akan pernah selesaikan. Sudah, ketika ada panggilan kebaikan, letakkan urusan dunia ini, selesaikan nanti. Karena kalau kemudian ditunggu, tidak akan pernah selesai urusan dunia. Buat waktu, luangkan waktu untuk amal kebaikan, sehingga dengan demikian kita berharap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan berbuat baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiqul hidayah wa ridwan inayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ustaz. Kalau bicara kematian itu, umur kita ini umur 60 sudah mendekati kita. Tapi tidak urutan kacang, yang muda tidak akan dipanggil katanya. Tapi likulli ummatin ajal, idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jadi kalau sudah ajal, sudah nyampe, tidak bisa dimajukan dan dimundurkan itu. Kadang-kadang kita ketawa, tidak tahu umur kita sudah mencapai 60 itu. Saya, Pak Yasin mungkin sudah umur 60 lebih. Sudah di pikiran kita itu, apalagi Pak Absaleh itu, Pak Haji Absaleh 70, ya bonus itu. Tapi istiqomah, jangan tanya. Pak Didi sudah meninggalkan dunianya itu, sudah fokus ke ibadah itu. Saya bicara di rumahnya. Umur saya sudah 55 lebih Pak Gatno. Mau kemana? Tapi dunia harus tetap dicari untuk anak kita. Tetapi ada keseimbangan dunia dan akhiratnya. Ini mudah-mudahan kita diingatkan seperti ini di majelis-majelis ilmu seperti ini, agar kita tidak terlena dengan waktu, karena kita dibatasi oleh waktu. Mungkin ada Pak Sumata anak yatimnya? Tidak ada. Kenapa? Tidak ada. Hah? Harapan kami gini, kepada saya akan, ini komitmen dari Sajadah Fajar, bagaimana anak-anak muda, apalagi anak yatim ya, senang di subuhnya itu, agar ada dampak berjamaah. Sepulang kita dari sini, anak-anak ini memakmurkan masjid, ini keinginan kita. Tetapi mudah-mudahan ini, tapi bentuk kepedulian kita. Tadi Pak Kajari selain sembako, sudah ada nilai uangnya tebel itu dikasih anak yatim. Mudah-mudahan menjadi barakah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada sambutan dari takmir? Dari takmir? Ada? Baik, silakan. Ada sambutan dari takmir? Tidak ada, cukup. Saya rasa saya akhiri, karena tadi ditutup majelis oleh Ustadz Taufik, dan kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah memanjangkan umur kita, tetap membuat kebaikan-kebaikan, dan pekan depan, di Ahad depan, di Benasareh, di rumahnya Masjid Ketua Pengadilan Agama Pak Jatim. Silahkan yang akan bergabung di Masjid Nur Muhammad, ada mobil 2, mobilnya Pak Suwarto dengan Pak Imam, ini kosong. Ini silahkan bergabung. Ada mobilnya Pak Didi kosong, tetapi berangkatnya jangan mepet seperti barusan. Saya kadang-kadang nunggu di Nur Muhammad itu karena nunggu mobil, kadang-kadang nunggu jamaah ya. Jadi jam 3.15 menit insya Allah kita berangkat ke Benasareh. Saya rasa itu. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.